这是我。怎么会？浩哥，挺住！理智存在于传说中。在脑海里想象你的剑舞。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingbo Dalu atau Lingbo Kontinen part ke-22 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, King Chen berhasil terselamatkan oleh Tuan Jian yang bertransformasi ke dalam tubuhnya. 5 orang suruhan dari keluarga Bailey berhasil terbunuh, sementara Bailey Fengsu dibiarkan melarikan diri karena Tuan Jian tidak ingin keluarga Chen terkena masalah. Episode kali ini pun dimulai dengan Chen Tian yang kesakitan karena efek dari Tuan Jian yang memaksa untuk mengambil alih tubuhnya. Tuan Jian pun menjelaskan tubuh kecil Chen Tian tidak bisa menahan kehendak yang dia miliki, jadi wajar saja sekarang Chen Tian merasakan efek samping yang begitu menyakitkan. Meskipun begitu, Tuan Jian sedikit heran karena efek samping yang ditimbulkan ke tubuh Chen Tian ternyata jauh lebih sakit ketimbang yang dia duga. Tak lama kemudian, martial spirit pedang Chen Tian tiba-tiba saja muncul dengan sendirinya. Kemunculan martial spirit pedang membuat Chen Tian kembali merasakan rasa sakit yang luar biasa. Sontak hal ini pun membuat Tuan Jian langsung memeriksa serta menemukan kalau Chen Tian hendak membangkitkan tingkat kedua dari martial spirit di dalam tubuhnya. Penjelasan Tuan Jian sedikit membuat Chen Tian bingung karena kebangkitan martial spirit biasanya tidak sesakit sekarang. Bertahanlah sebentar, bagaimanapun juga kau harus tetap bertahan. Setelah rasa sakit ini kau akan terlahir menjadi seorang jenius, ucap Tuan Jian kepada King Chen Tian. Ketika Chen Tian masih merasakan rasa sakit, Tuan Jian masih terheran-heran kenapa kebangkitan martial spirit bisa sesakit yang dialami oleh Chen Tian. Sekejap dia juga baru menyadari kalau ada yang salah dengan martial spirit pedang milik Bang MC. Benar saja, seketika awan gelap muncul dan menimbulkan hujan di sekitaran mereka berdua. Tuan Jian juga meminta Chen Tian untuk terus bertahan karena masih banyak orang yang harus Bang MC tolong serta keluarganya harus dia jaga. Jangan khawatir, aku tidak akan mati di tempat ini, ucap Chen Tian kepada Tuan Jian sembari bertekad untuk bertahan karena dia masih harus melindungi Luosi dan juga ayahnya. Ketika rasa sakit yang Chen Tian dapatkan mulai mereda, tiba-tiba saja martial spirit pedangnya berubah menjadi merah dan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Bahkan setelah Chen Tian sudah babak belur, kebangkitan martial spirit belum juga terselesaikan. Tuan Jian yang melihat situasi ini mulai merasakan ada yang aneh dengan martial spirit Chen Tian, dan benar saja muncul sebuah martial spirit yang diketahui hanya ada di dalam cerita legenda. Martial spirit legenda ini pun langsung menyerang Tuan Jian karena dia ingin menelan Tuan Jian sebagai makanan, tapi tentu saja Tuan Jian langsung memberikan perlawanan dan membuat martial spirit legenda tersebut kembali masuk ke dalam tubuh Chen Tian. Sambil menghampiri Chen Tian yang sedang pingsan, Tuan Jian menjelaskan kalau benua ini pasti akan berubah seiring kelahiran martial spirit legenda Chen Tian pada hari ini. Sementara itu, kesadaran jiwa dari Chen Tian memasuki sebuah dimensi yang belum jelas asal-usulnya. Bang MC kita terlihat berusaha memanggil Tuan Jian tapi tidak ada respon sama sekali. Bahkan Chen Tian mengira kalau dirinya sudah mokat terkena efek samping dari kebangkitan martial spirit. Tiba-tiba saja muncul sebuah cahaya diiringi dengan kemunculan seseorang berjubah di dalam dimensi tersebut.
Seseorang ini berkata kalau dimensi ini bukanlah tempat yang seharusnya didatangi oleh Chen Tian sekarang karena waktunya belumlah tiba. Pria berjubah ini pun kemudian langsung memukul Chen Tian dan membuat Bang MC langsung tersadar dari pingsannya. Momen kesadaran Chen Tian lagi dan lagi membuat Tuan Jian heran karena bagaimana bisa seseorang dibuat pingsan dan dibangunkan oleh martial spiritnya sendiri. Kebangkitan martial spirit yang disebutkan oleh Tuan Jian langsung membuat Chen Tian merasa penasaran. Dia pun langsung mencoba beberapa gerakan dan tampak tidak ada perubahan sama sekali di dalam tubuhnya. Tuan Jian kemudian meminta Chen Tian untuk menggunakan kekuatannya sekarang dan pasti akan terlihat kalau Chen Tian sudah menaikkan ranahnya. Benar saja, Chen Tian pun langsung menyadari kalau dia berhasil menaikkan ranahnya 2 tingkat. Untuk mengetes apakah benar Chen Tian sudah berhasil membangkitkan martial spirit legenda, maka Tuan Jian meminta Bang MC mengeluarkan martial spiritnya sekarang juga. Dan betapa kagetnya Chen Tian ketika dia melihat martial spirit yang begitu mengerikan keluar dari dalam tubuhnya. Pada akhirnya Tuan Jian benar-benar sadar dan memastikan kalau Chen Tian berhasil membangkitkan martial spirit legenda. Dia benar-benar tidak menyangka setelah ratusan tahun pada akhirnya ada orang yang berhasil membangkitkan martial spirit mengerikan ini. Karena cukup penasaran, Chen Tian pun bertanya martial spirit seperti apa yang baru saja dia bangkitkan serta di manakah martial spirit pedangnya. Tuan Jian pun kemudian meminta Chen Tian untuk memikirkan martial spirit pedang untuk membuatnya keluar. Dan yap, benar saja dengan seketika makhluk besar di belakang tubuh Chen Tian berubah menjadi martial spirit pedang berwarna merah. Tuan Jian pun langsung menjelaskan kalau makhluk mengerikan di dalam tubuh Chen Tian merupakan martial spirit kedua dari Bang MC. Mendengar kata martial spirit kedua sontak membuat Chen Tian kepikiran Chen Yu, di mana Chen Yu juga punya 2 martial spirit. Tuan Jian di sini meminta Chen Tian untuk tidak memikirkan hal tersebut, dan yang terpenting martial spirit kedua Chen Tian mempunyai latar belakang yang cukup besar. Dia meminta Chen Tian untuk tidak menunjukkan martial spirit ini di hadapan orang lain karena pasti akan menimbulkan masalah nantinya. Pada saat yang tepat nanti, Tuan Jian akan menjelaskan secara detail mengenai martial spirit yang baru saja dibangkitkan oleh King Chen Tian. Dia juga langsung masuk ke dalam tubuh Chen Tian untuk beristirahat karena sudah menggunakan kekuatannya terlalu banyak. Singkat cerita, Chen Tian sudah sampai di klan langit di mana dia kembali mendatangi pavilion untuk mengambil beberapa keterampilan. Waktu itu Mimin nyebut penatua ini bernama Hai Han, ternyata penatua ini bernama Zuo ya guys ya. Sorry banget nih. Terlihat penatua Zuo mengira Chen Tian sudah mengalami kegagalan dalam mempelajari 2 keterampilan yang pernah dia ambil beberapa bulan yang lalu. Tapi siapa yang menyangka kalau Chen Tian berhasil mempelajari kedua buku tersebut, dan sontak hal ini pun membuat penatua Zuo cukup kaget. Dia pun segera meminta Chen Tian untuk menunjukkan 2 keterampilan yang sudah dipelajari oleh Bang MC. Tanpa ragu Chen Tian pun langsung menunjukkan keterampilan armor Wuhun dan juga teknik 13 gaya pedang di hadapan penatua Zuo. Dan yap, penatua Zuo pun langsung kaget dan tidak menyangka hanya dalam beberapa bulan Chen Tian sudah mampu mempraktikkan kedua teknik tersebut dengan sempurna. Karena sudah berhasil mempelajari 2 keterampilan yang dia pinjam, Chen Tian menjelaskan tujuan kedatangannya hari ini karena dia ingin meminjam buku lagi di lantai kedua. Karena lantai kedua tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, maka lagi dan lagi penatua Zuo meminta Chen Tian untuk memperlihatkan ranahnya sekarang juga. Setelah melihat ranah Chen Tian yang sudah naik 4 level dalam beberapa bulan, sontak hal ini membuat penatua Zuo kaget dan dia tidak ragu menyebut kalau Chen Tian merupakan seorang jenius. Dia pun lantas mengizinkan Chen Tian untuk meminjam buku di lantai kedua dan meminta Bang MC untuk segera naik ke atas. Setelah Chen Tian pergi, penatua Zuo berencana melaporkan kejadian ini kepada ketua sekte karena jarang sekali muncul seorang jenius yang menjadi murid dari klan langit.
Kepergian penatua Zuo untuk melaporkan kejadian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.